Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan, kesehatan dan peluang untuk menghadiri majelis min majalis zikir ini, dan ini adalah kelanjutan dari safari dakwah atau daurah syarah hadis arba'in yang pernah kita mulai tahun yang lalu, dan tahun yang lalu kita telah selesai mensyarah secara singkat sepertiga dari total 42 hadis. Berapa itu? 14. Jadi kita sekarang masuk hadis yang ke-15. Qala al-musannif al-Imam An-Nawawi Muhammad bin Sharaf Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits al-khamis ashar, hadis ke-15, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Demikian teks dari hadis ke-15 yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau memang menisbatkan hadisnya Abu Hurairah ini kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi kalau kita cross check, lafadz yang beliau nukil di sini adalah lafadznya Imam Muslim. Dengan lafadz yang persis seperti ini, itu adalah lafadznya Imam Muslim yang sama-sama diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan atau Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu dengan lafadz fala yu'dzi jarahu. Dengan lafadz apa? Fala yu'dzi jarahu sebagai ganti fal yukrim jarahu. Ya, maknanya sih sama. Hendaklah dia memuliakan. Jadi, kalau kita terjemahkan makna secara umum dari hadis ke-15 menurut lafadz yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini nama aslinya siapa? Ada banyak riwayat, tapi yang paling populer yang dirajihkan oleh An-Nawawi adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani. Beliau masuk Islam menurut riwayat yang paling populer adalah pada saat perang Khaybar. Ahsan. Ini ada door prize-nya enggak ini? Panitia? Ada enggak? Belum ada ya? Door prize-nya lillahi ta'ala kalau gitu. Baik. Jadi beliau masuk Islam pada waktu perang Khaybar. Tahun berapa ya perang Khaybar ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tahun? Bukan. Ke-7. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Ini menurut riwayat yang paling populer.
Sehingga dari riwayat yang paling populer ini kemudian banyak orang yang menganggap heran. Rasulullah meninggal tahun berapa? 11. 11 pun awal-awal Rabiul Awal, ya, baru 3 bulan udah mangkat sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 tahunnya nggak genep ya, nggak genep tuh 4 tahun. Anggaplah 4 tahun. Cuman bahasanya mungkin belajar 4 tahun sama Nabi kok hadisnya jumlahnya mengalahkan yang sudah masuk Islam dari awal-awal, dari sejak Nabi di Mekah dulu. Ya, kemudian mereka berusaha untuk menimbulkan atau menjatuhkan kredibilitas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa sih kok Abu Hurairah? Kok enggak yang lain? Karena kalau Abu Hurairah ini sudah berhasil dijatuhkan kredibilitasnya, kita sudah atau umat ini sudah dibikin ragu terhadap validitas keabsahan hadis-hadisnya Abu Hurairah dengan logika-logika yang dangkal seperti itu. Masa 4 tahun bisa menghafal sekian banyak hadis yang tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lainnya? Ya, sepintas masuk akal, ya, tapi itu tidak benar. Nah, kalau mereka sudah berhasil menimbulkan keraguan-raguan terhadap hadisnya Abu Hurairah, maka 50% hadis berhasil mereka cemari. Karena Abu Hurairah ini adalah sahabat yang tidak ada yang bisa mengalahkan banyaknya jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, cara ngitung hadisnya begini. Hadis itu kadang dia diriwayatkan dengan lafadz yang macam-macam, tapi kurang lebih. Dan mungkin jalurnya banyak. Nah, itu walaupun jalurnya ada 100, kalau ujung-ujungnya ketemu di sahabatnya yaitu juga, dan makna hadisnya kurang lebih seperti itu, dihitungnya 1. Jadi satu hadisnya Abu Hurairah ini mungkin dia punya 100 sampai 200, mungkin lebih lagi dari itu sanadnya. Bisa juga puluhan. Ya, jadi jumlah sanad atau jalur ini bisa banyak. Tapi kalau menginduk kepada Abu Hurairah dengan lafadz yang seperti itu kurang lebih sama, maka dihitung satu hadis. Nah, Abu Hurairah tercatat jumlah hadis yang diriwayatkan itu 5.700 sekian. Itu dari mana tahunya para ulama? Mereka menghitung dari musnadnya Al-Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Ya. Baqi bin Makhlad Al-Andalusi ini menyusun kitab musnad. Musnad itu adalah sebuah kitab hadis yang disusun hadis-hadisnya itu berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Jadi tidak berdasarkan topiknya, enggak. Dimulai umpamanya biasanya mereka memulai dengan Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 itu, hadisnya Abu Bakar As-Siddiq, kumpulin semua situ. Terlepas apa pembahasannya, terlepas sahih atau dhaif. Pokoknya dia ngumpulkan hadisnya sahabat A semua di satu tempat. Hadisnya B, sahabat B di berikutnya, begitu. Nah, jadi dari musnadnya Baqi bin Makhlad Al-Andalusi yang diklaim, yang dinyatakan, bukan diklaim, yang dinyatakan oleh para ahli hadis sebagai musnad paling besar, alias kitab hadis yang paling banyak merangkum hadis-hadis sahabat tertentu. Dari situ mereka hitung jumlah hadisnya Abu Hurairah itu 5.700 sekian. Nah, jadi dari 7 sahabat dengan rekor periwayatan hadis paling banyak, itu nomor 1 Abu Hurairah. Nomor 2 sampai 7 nggak ada yang sampai 3.000 hadisnya. Ya, 3.000 nggak ada. Semuanya 2.000 sekian, 2.000 sekian sampai tinggal 1.000 sekian. Oh, ada hadiah, masya Allah, alhamdulillah. Baik. Ini nanti kita akan bagi-bagikan di sela-sela kajian bagi yang bisa menjawab pertanyaan, tapi harus angkat tangan dulu.
Ya. Baik. Jadi kalau mereka sudah bisa menjatuhkan kredibilitasnya Abu Hurairah, maka bisa dibayangkan ini 5.000 kali loh, kali berapa puluh sanad yang ada yang nyebar di berbagai kitab. Bisa dibayangkan kan, mereka ibaratnya motong kepalanya langsung, bukan motong jari-jarinya, bukan motong yang lain, kepalanya dipotong. Oleh karena itu membela sosok sahabat Abu Hurairah ini adalah suatu keniscayaan. Sedikit saya akan singgung dulu sebelum saya masuk ke syarah hadis, nggak apa-apa ya, karena banyak syubhat bertebaran. Memang itu sengaja ditebarkan oleh musuh-musuh Islam, ya, terutama yang sangat benci dengan sahabat Nabi. Itu sengaja. Bagaimana kita menjawab, kok bisa Abu Hurairah yang masuk Islam cuman 4 tahun bersama dengan Rasulullah sampai menghafal sekian banyaknya? Bisa. Kenapa? Karena Abu Hurairah spesialisnya memang hadis. Dia nggak kerja, tidak sibuk ngapa-ngapain, sibuknya cuman menghafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau rela hidup sebagai orang yang tidak punya tempat tinggal, sebagai ashabus suffah, ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Ya, mereka hanya mengandalkan sedekah dari kaum muslimin, dari Baitul Mal, dari Rasulullah, dari para sahabat-sahabatnya. Mereka makan apa adanya. Bahkan pernah suatu ketika Abu Hurairah ini, kalau kita ingin tahu perjuangan beliau itu untuk menjadi orang yang pertama kali mendengar hadis Rasulullah dan orang yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah, itu perjuangannya luar biasa. Pernah beberapa hari beliau nggak makan sama sekali. Qala Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, laqad kuntu a'tamidu ala kabidi minal ju'. Pernah aku ini sampai tidak lagi bisa bangun, ya, terkapar saking laparnya. Famarra bi Abu Bakrin, maka lewatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu an ayatin fi kitabillah wa innaha la ma'i. Maka aku tanya dia tentang penafsiran sebuah ayat dalam kitabullah, padahal saya tahu ayat itu tafsirnya apa. Pura-pura cuman. Maksudnya Abu Hurairah nih biar diajak makan dulu lah, ya. Barangkali Abu Bakar As-Siddiq ini faham gitu ya, saya lagi kelaparan, pucat mukanya ini Abu Hurairah ini. Diajak makan dulu baru dikasih tahu. Enggak, fa ajabani wa madha. Beliau jawab, setelah itu langsung jalan lagi. Tsumma marra bi Umar, kemudian Umar lewat. Fa sa'altuhu an ayatin fi kitabillahi wa innaha la ma'i. Sama. Ditanya tentang satu ayat, Umar juga belum memahami kondisinya Abu Hurairah, dijawab lewat lagi. Hatta marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo dong sholawat dong kalau nama nabinya disebut, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa ma fi wajhi, dan beliau pun faham dari raut mukanya Abu Hurairah ini, beliau faham ini kelaparan ini kayaknya ini, ya. Faqala Abahir, dipanggil dengan kunyah yang lain. Biasanya Abu Hurairah kan, tapi kali ini beliau dipanggil dengan Abu Hir, ya. Abahir. Qultu labbaika ya Rasulullah. Siap. Nah, gitulah bahasanya, ya. Itba'ni, ayo ikut saya, katanya. Paham nih Rasulullah. Maka diikutin sama Abu Hurairah. Tadinya nggak bisa bangun, jadi bangun deh. Seneng nih, mau diajak makan ini, ya. Sampai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati di rumah itu ada satu mangkok susu. Rasulullah tanya,
dari mana ini susu ini? Kata istri beliau, itu si fulan yang mengirimkannya sebagai hadiah untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Abahir, qultu labbaik ya Rasulullah. Nah, bakal minum susu ini kayaknya ini. Qal ud'u li ahlas suffah. Tolong panggilkan tuh semua ahlus suffah itu, ajak ke sini. Ahlus suffah ini puluhan jumlahnya. Ya, semua orang yang ada yang tidurnya di emperan masjid suruh dipanggil semua. Suruh datang ke sini katanya. Tadinya sudah seneng dia. Dia mikir ini susu satu mangkok diminum orang sekian banyak gitu. Saya dapat berapa nanti ini? Padahal yang kelaparan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya dipanggil lah. Fama kana min ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam buddun, kata Abu Hurairah. Emang tak ada pilihan lain. Rasulullah sudah nyuruh, ya saya harus taat. Dipanggillah ahlus suffah. Datang itu ahlus suffah. Duduk semua di rumahnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Abahir, qala labbaik ya Rasulullah, asqihim, kasih minum mereka. Apes lagi ini ya. Dikirain minum yang pertama gitu ya, suruh ngasih minum dulu yang lain-lain. Sunnahnya itu orang yang ngasih minum itu saqil qaumi akhiruhum. Yang ngasih minum suatu kaum adalah yang terakhir minum. Sunnahnya begitu. Abu Hurairah mikir lagi, ini kalau saya yang terakhir berapa tetes nih nanti saya minum ya. Ya sudah, taat sama Rasulullah, dikasih minum. Selesai minum semua, masih ada itu susu utuh. Nah, ini mukjizat Nabi SAW. Qala Abahir, qala labbaik ya Rasulullah, lam yabqa illa ana wa ant. Sekarang tinggal kita berdua. Qala sadaqta ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qala isyrab, ayo minum. Fasyarib, minum. Isyrab, minum lagi. Isyrab, sampai penuh itu perutnya Abu Hurairah. Dan dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq lam ajid lahu maslaka. Saya enggak bisa minum lagi ya Rasulullah, katanya. Udah enggak ada tempat. Fasyariba al-fadlah, dan sisanya diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu perjuangannya Abu Hurairah supaya bisa senantiasa menjadi orang yang pertama kali mendengar hadis Rasulullah dan bisa memiliki hafalan yang luar biasa. Itu salah satu sebab. Jadi kalau kita tahu sebabnya, kata orang Arab, idza urifa sabab batala al-ajab. Kalau sebabnya itu diketahui, enggak perlu takjub lagi. Emang ini lain dari yang lain gitu loh. Contoh soal, ada orang sekolah 20 tahun sekolah. Ya. Tapi modal sekolahnya cuma pengajian kayak gini, 1,5 jam. Seminggu lagi 1,5 jam. Ada lagi yang cuma 4 tahun, tapi 20 jam dia ngajinya. Aneh nggak kalau yang cuma 4 tahun ini kapasitas ilmunya mengalahkan yang 20 tahun? Nggak aneh kan? Nggak aneh. Lihat durasi belajar dia berapa toh? Abu Hurairah itu kerjaannya kalau nggak dia nyimak hadisnya Rasulullah, dia nggak ngulang-ngulang murojaah. Itu kerjaannya Abu Hurairah. Di samping itu Rasulullah SAW pernah mendoakan Abu Hurairah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan, man basata ridaahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma dhammahu ilaihi lam yansa ma qultuhu. Siapa yang menggelar ridanya, rida itu selendang ya, atau kain yang menutupi bagian atas tubuh. Siapa yang menggelar, membentangkan ridanya sampai aku selesai menyampaikan apa yang akan ku sampaikan ini, kemudian setelah itu dia gulung lagi dan dia dekap, insya Allah dia tidak akan lupa apa yang ku sampaikan. Abu Hurairah melakukan hal tersebut. Betul, persis seperti instruksi Rasulullah diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
dan setelah itu dia tidak pernah lagi lupa. Pernah Abu Hurairah ini dites setelah sekian puluh tahun Rasulullah sudah wafat, ya, sudah berlalu masanya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sudah 30 tahun sendiri, ya. Jadi ini umurnya udah berapa Abu Hurairah? Sudah mungkin 50-60-an di masa kekhalifahannya Mirwan Ibn al-Hakam di zamannya Bani Umayyah, ya. 30 tahun Khulafaur Rasyidin plus 20 tahun zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu, berarti 50 tahun. Ditambah lagi beberapa tahun, ya. Bayangkan itu, ngapalkannya 50 sekian tahun yang lalu, ya, dites sama Marwan Ibn al-Hakam. Dia manggil Abu Hurairah, kemudian di balik tabir itu ada juru tulis. Ditanya, tolong dong saya diimlakan 40 hadis yang kau hafal dari Rasulullah. Imla tahu kan, ya, dikte. Didiktekan oleh Abu Hurairah dari hafalannya 40 hadis, dicatat sama juru tulisnya. Setahun kemudian ditanya lagi, saya lupa itu hadis yang 40 yang kau sampaikan setahun yang lalu, coba diulang lagi dong. Abu Hurairah menyebutkan lagi. Ini juru tulisnya mencocokkan dengan yang dicatat, tidak ada satu huruf pun yang keliru, ya, tidak ada satu huruf pun yang keliru. Setelah di cross check betul-betul jago hafalannya, Khalifah pun memuji, hakadza falyakunul hifdz, mestinya hafalan itu seperti ini. Jadi memang ini hafizul ummah. Abu Hurairah ini adalah hafidnya umat ini. Jadi jangan heran kalau Abu Hurairah bisa menghafal sekian banyak. Emang dia itu spesialisnya adalah menghafal hadis Rasulullah, nggak ada kerjaan lain. Di samping itu dia diberi keistimewaan berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau masih hidup, hafalannya kuat. Alasan yang ketiga, setelah Rasulullah meninggal pun Abu Hurairah tetap spesialisnya meriwayatkan hadis. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama itu dia menghafal karena dia punya waktu luang. Yang kedua, memang dia spesialisnya adalah menyampaikan hadis. Kalau sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq sibuk dengan khilafah, Sayyidina Umar juga sibuk dengan khilafah, yang lain-lain ada kesibukan-kesibukan. Abu Hurairah khusus, ya. Dan sahabat ini adalah ketika sudah ada sebagian di antara mereka yang menyampaikan hadis itu, yang lain tidak merasa perlu menyampaikan. Udahlah, sudah ada yang menyampaikan. Walaupun yang lain juga pada tahu gitu loh. Kayak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu ilmunya tidak kurang dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang sudah lama yang lain. Tapi kenapa hadisnya sedikit? Karena memang mereka itu yatawarra' anit tahdits. Ya, bersikap hati-hati. Jangan sampai saya salah dalam menukil sehingga saya dianggap berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau wafat pada tahun sekitar 57 Hijriah. Ya, jadi sekitar 45 tahun setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih, ya, saya lupa persisnya tahun berapa. Yang jelas tahun-tahun segitu. Tayyib. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik, atau kalau tidak diam saja. Ada 3 yang dibahas di sini, yang semuanya adalah bagian dari keimanan atau termasuk indikator iman. Ada 3, dan dengan memenuhi ketiga indikator ini maka iman seseorang itu menjadi sempurna. Kalau bahasa kesempurnaan itu sebetulnya ada 2 macam. Kesempurnaan yang sifatnya wajib atau kesempurnaan yang sifatnya sunnah.
Nah, kesempurnaan yang sifatnya wajib ini kalau tidak terpenuhi, imannya tetap sah, nggak batal nggak, tapi dia dosa. Kalau kesempurnaan yang sifatnya sunnah tidak terpenuhi, tidak dosa. Paham ya bedanya ya? Ini masuknya wajib apa sunnah sekarang kira-kira? Yang 3 hal ini. Angkat tangan dulu kalau mau jawab. Cuma 2 pilihannya. Wajib ya. Baik. Mau dia? Udah. Jadi betul, kesempurnaan yang sifatnya wajib. Kalau enggak dipenuhi, dosa dia. Gampang alasannya, lihat aja apa maknanya kan. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau tidak begini berarti dia berkata yang tidak baik. Atau dia cerewet. Ya cerewetnya tidak menjaga lisannya. Dosa enggak? Dosa kan? Nah, berarti yang kebalikannya itu wajib. Ini secara garis besar ya. Jadi ada 3 kesempurnaan iman yang sifatnya wajib yang berkaitan dengan hadis ini. Salah satunya itu berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ini agar seseorang itu mengatakan yang baik-baik atau diam saja kalau nggak bisa. Adapun 2 berikutnya ini berkaitan dengan hak manusia, ya ini menghormati tetangga, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Jadi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya dan juga hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang perlu kita ketahui, memuliakan ini apakah ada patokan tertentu dalam syar'i? Jawabannya tidak. Tidak ada batasannya secara syar'i itu harusnya begini. Kalau enggak begini enggak dianggap memuliakan, kalau lebih dari begini tidak boleh, kurang enggak boleh, enggak ada. Ya. Memuliakannya itu sendiri tidak ada batasan tertentu harus dengan cara begini, dengan cara begitu, tidak. Tapi dikembalikan kepada urf atau kepada tradisi setempat. Karena beda-beda cara muliakan orang Indonesia dengan cara muliakan orang Arab umpamanya ya. Indonesia sendiri beda-beda. Antara orang Jawa Tengah dengan orang Jawa Barat dengan orang Jawa Timur, sama-sama Jawa aja beda-beda. Ya. Saya pernah itu ke Jawa Timur, saya Jawa Tengah ya. Saya ke Jawa Timur, wah ternyata di sana itu makanan nggak ada yang kecil-kecil porsinya, besar-besar semua. Ya. Ini beda lagi gitu. Dan mereka itu keluar semua. Semua yang dikeluarkan, saya sampai heran ini. Udah porsinya besar, semuanya keluar. Yang mau makan bingung. Ya. Tapi di tempat lain beda lagi cara memuliakannya. Jadi itu masing-masing, nggak ada batasan khusus secara syar'i. Pokoknya kalau menurut tradisi ini belum dianggap memuliakan, ya dia belum mengamalkan hadis ini. Ya. Asalkan tidak melanggar loh ya, tidak melanggar. Misalnya ada tradisi mengatakan memuliakan itu kalau suguhannya sampai mubazir. Nah ini nggak benar. Ya. Orangnya cuma 1 kok dibelikan kambing 1 ekor suruh makan semua, nggak mungkin lah dia bisa kuat makan kan. Nah kalau dia punya persepsi seperti itu dan akhirnya kambing sisanya ini dibuang, itu nggak benar. Tapi selama tidak menabrak aturan syar'i maka tidak ada batasan tertentu tentang bagaimana seharusnya memuliakan tetangga atau bagaimana seharusnya memuliakan tamu. Baik. Nah, kenapa sih kok tidak ada batasan tertentu dalam syar'i? Kenapa kok dikembalikan kepada tradisi? Rahasianya adalah karena
apa-apa yang berkaitan dengan hak sesama manusia ini bisa kita fahami, kita bisa saling memahami gitu loh. Tapi kalau hak itu kaitannya dengan Allah, langsung dengan Allah, kalau nggak diajarin sama Allah, kita nggak tahu, gitu loh. Kita nggak tahu, karena beda dimensinya gitu loh. Allah itu Khalik, kita ini makhluk. Bagaimana cara kita memuliakan Allah kalau Allah nggak ngasih tahu kita, nggak ngajarin kita, nggak menjelaskan kita suruh berijtihad sendiri-sendiri, kacau balau. Contohnya orang musyrik, kok sampai mereka bisa berbuat syirik? Padahal kalau ditanya, niat mereka bukan berbuat syirik, niat mereka untuk taqarrub kepada Allah. Karena apa? Emang ini nggak bisa dikembalikan kepada ijtihad manusia. Ini hak Allah murni. Harus ada batasan-batasan yang Allah tentukan sendiri. Yang kalau begini Allah akan terima, Allah akan anggap ini sebagai pemuliaan. Tapi kalau enggak seperti ini namanya penghinaan. Ya, orang-orang musyrik itu kan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai wali-wali mereka, pelindung-pelindung, pemimpin-pemimpin, penolong-penolong, ya. Ketika ditanya, kami tidak menyembah selain Allah ini kecuali supaya selain Allah ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, sebagai wasilah saja. Ini kalau cara kita berinteraksi dengan Allah itu tidak diatur pakai aturan, jadinya ngawur. Makanya harus ada aturan yang jelas dalam syariat. Ibadah itu begini loh, jangan bikin cara-cara sendiri ya. Kalau berkaitan dengan manusia kita bisa saling paham ya, nggak usah diajarin, kita paham gitu loh. Dengan melihat saja kita bisa paham. Orang nggak pernah tinggal di Indonesia, tinggal sebulan 2 bulan di Indonesia, dia bisa memahami, oh tradisi orang Indonesia itu begini, ya, paham dia. Jadi itu alasannya. Sekarang tamu, tadi kita sudah bahas tetangga ya, tetangga dulu. Tetangga ini ada batasan nggak? Berapa rumah dari kita? Nggak ada juga. Syariat tidak membatasi. Semua riwayat-riwayat yang berisi tetangga itu sampai sekian puluh rumah tidak ada yang sahih, tidak ada yang valid, dhaif. Jadi nggak bisa jadi acuan. Acuannya kembali lagi kepada tradisi. Kalau berdasarkan tradisi ini masih dibilang tetangga, ya dia tetangga. Dan beda antara kota sama desa. Desa ada sawah-sawahnya, kota nggak ada sawah. Ya, kalau dibilang 40 rumah di desa, satu desa tetangga dia semua nanti. Nggak mungkin. Kalau dibilang di kota itu cuman rumah-rumah sebelahnya saja karena ikut aturan desa, ya, nggak bisa juga. Jadi sesuai dengan tradisinya bagaimana. Kalau memang masih dianggap tetangga, ya dia berhak, dia wajib kita muliakan. Sekarang tamu, falyukrim dhaifahu, dhaif, tamu. Kita sering salah persepsi. Tamu ini siapa sih? Oh, ada tamu. Siapa? Orang tetangga depan rumah maksudnya. Dibilangnya tamu. Nah, secara istilah bahasa Indonesia nggak masalah. Ya, tapi kalau hadis ini kita harus pahami bahwa dhaif di sini itu ada definisinya. Dhaif itu harus ada 2 syarat, ya, supaya dia sah dianggap dhaif. Saya pakai istilah dhaif, ya terjemahannya tamu, tapi tamu khusus ya. Bukan semua yang disebut tamu itu berarti dia harus betul-betul diperlakukan seperti ini, tidak. Ya. Dhaif di sini adalah yang pertama, dia datang dari luar daerah, ya, mungkin luar kota gitu ya, atau luar desa. Kalau tinggalnya di desa, dari desa lain, datangnya dari luar dan sengaja
mendatangi antum di rumah itu. Bukan dia memang orang dari luar, ya, dari luar. Kita juga pas di jalan ketemu, kok kamu ada di sini? Mampir ke rumah. Nah, ini lain lagi nih. Ya. Ini tidak sengaja bertemu namanya. Tapi kalau tamu atau dhaif di sini adalah datang dari luar dan dia mendatangi rumah antum untuk mencari antum memang. Ya, sengaja. Jadi pertama dari luar, yang kedua adalah sengaja mendatangi orang itu. Ini baru yang dianggap dhaif yang wajib kita muliakan. Ya, wajib kita muliakan dan dia punya hak yang dipelihara oleh syariat. Dia punya hak yang dipelihara oleh syariat. Kalau kita nggak tunaikan hak ini, dia boleh mengambil dari kita, boleh nuntut kita bahkan. Karena dia punya hak di mata syariat. Jadi sudah jelas dhaif di sini tidak seperti tamu yang kita yang populer kita pakai sehari-hari ya, khusus ini tamu luar kota. Kalau dia datang tidak dari luar kota, namanya apa dong? Bahasa Arabnya zair, pengunjung. Ya, pengunjung. Orang yang datang berziarah, ziarah itu enggak harus pada orang mati, orang hidup pun juga diziarah alias dikunjungi maksudnya. Ya. Jadi tidak dibilang tamu. Ya, kalau tradisi kita menamakan tamu, maka ini harus kita fahami bahwa yang punya hak syar'i itu tidak semua tamu, tapi tamu yang dari luar kota dan memang datang untuk nemui kita. Baik, hadis berikutnya hadis ke-16, al-hadis as-sadisa ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW, bahwa ada seorang laki-laki yang minta wasiat kepada Nabi. Maka kata Nabi, ya, wahai Nabi, beri aku wasiat. Kata beliau, jangan marah. Diulang-ulang permintaannya, jawaban beliau juga tetap sama, jangan marah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada dalam Sahih Muslim, hanya dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi SAW melarang orang tersebut untuk marah, dan tentunya ini tidak ditujukan kepada orang itu saja ya. Percuma kalau yang ditujukan untuk orang ini, buat apa disampaikan sama Abu Hurairah. Jadi ini juga berlaku buat yang lain. Nah, larangan untuk marah ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah larangan untuk melakukan sebab-sebab yang memicu kemarahan, yang menyulut kemarahan. Kita hindari. Jangan kita sengaja melakukan hal-hal yang menyulut kemarahan. Yang kedua, larangan kalau sudah marah ini terjadi. Ada enggak yang harus kita hindari? Ada. Larangan untuk melampiaskan kemarahan. Karena orang kalau sudah marah itu nanti tindak tanduknya, ucapannya ini jadi lepas kontrol. Ya, biasanya begitu. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang akan dia sesali kalau dia sudah sadar, sudah reda marahnya. Dia akan mengucapkan kata-kata yang dia akan sesali setelah itu. Jadi ketika sudah terlanjur marah, enggak kemudian sudah terlanjur marah saya. Oh enggak, masih ada yang kau harus perhatikan. Jangan kau lampiaskan marahmu ini. Tahan.
walaupun dia punya kekuasaan untuk melampiaskan, walaupun dia tidak ada yang menghalang-halanginya. Ya. Jadi ini masih berlaku. Pertama, hindari hal-hal yang memicu kemarahan. Yang kedua, kalau sudah marah, tahan dirimu, tahan lisanmu dari melakukan hal-hal yang tidak diizinkan secara syar'i. Jadi coba dia pikirkan lagi, ketika dia ingin mengumpat, pikirkan lagi, apa sih faedahnya saya maki-maki orang ini? Ketika dia ingin mukul orang, kalau itu sifatnya hanya untuk melampiaskan kemarahan pribadi saja, nggak ada kaitannya dengan hak Allah, beda lah ya. Ada marah yang itu terpuji, ada marah yang tercela. Yang di sini ada yang dibahas adalah marah yang tercela. Nggak semua marah itu tercela, tapi kebanyakan marah itu tercela. Ada sesekali marah itu terpuji, tapi jarang. Biasanya orang marah itu untuk sesuatu yang tidak terpuji dan bukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita bahas, marah yang untuk melampiaskan memuaskan hawa nafsu saja. Nah, jadi hendaklah kita murojaah dulu, kita introspeksi dulu sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata, kita pikirkan apa akibatnya, apa plus minusnya. Ya, adapun marah karena Allah ini tidak dilarang, bahkan itu dianjurkan, marah karena Allah. Tapi juga harus tahu kapan marah ini adalah marah karena Allah. Ya, alasannya apa harus jelas. Bagaimana cara dia marah juga harus sesuai dengan aturan, nggak boleh over. Tayyib. Nah, marah yang karena Allah, apakah itu tadi dianggap sebagai suatu ibadah? Ibadah bukan? Ibadah. Ya, tapi dia tidak akan diterima kecuali kalau ikhlas. Ya, kalau ikhlas dari segi niatnya, betul-betul itu demi, betul-betul karena kecemburuan dia akibat dilanggarnya aturan Allah, dilanggarnya hak-hak Allah. Yang kedua, ketika dia marah, dia juga harus mutaba'ah, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW bagaimana melampiaskan kemarahan ini. Ya mungkin cemburu, bagus cemburu, tapi jangan ngawur. Apa yang Allah perintahkan ketika melihat hal-hal seperti ini? Ya, nah itu kita harus tahu juga. Kalau enggak begitu tidak akan ditatat sebagai amal soleh. Jadi walaupun dia ikhlas, tapi kalau ngawur dosa dia. Atau dia sesuai sunnah tapi nggak ikhlas, nggak dapat pahala. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Jadi kita ini harus memahami din kita ini ya, sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang kita mau. Saya ulangi, kalau kita ingin memahami din itu jangan sesuai selera kita, tapi bagaimana maunya Allah, itu bagaimana, itu yang harus kita pahami. Kalau nggak bisa seperti ini, kacau. Berlaku dalam semuanya, dalam hal muamalah, dalam hal ibadah. Ya. Ada orang yang beribadah untuk mencari kepuasan pribadi. Contoh, umroh atau haji. Kan biayanya mahal, ya, apalagi haji. Umroh aja sudah lumayan mahal gitu loh, 20 sekian juta. Yang baru pertama kali umroh, biasanya dia punya cita-cita. Apa cita-citanya? Saya pokoknya mau sholat di Raudhah selama-lamanya. Pokoknya saya mungkin selama saya di Madinah, tiap hari saya mau ke Raudhah, saya mau sholat di sana, apapun yang terjadi.
Kalau saya sudah sampai Mekah, tiap tawaf pokoknya saya harus bisa cium Hajar Aswad dengan cara apapun. Dan setelah saya umroh, sembari saya menunggu sampai saya pulang, pokoknya saya mau umroh sebanyak-banyaknya biar puas. Nah ini dia nggak paham, kesian. Dia tidak paham bagaimana maunya Allah. Apakah Allah menghendaki yang seperti itu, ataukah Allah menghendaki yang lain? Ya. Nah kita harus paham, apakah umpamanya sholat di Raudhah itu adalah sesuatu yang memang memiliki keistimewaan khusus, ataukah itu hanya persepsi kita saja? Tapi sebetulnya nggak ada keistimewaan khusus di situ. Pastikan dulu, ya, pastikan dulu. Tanya kepada orang yang mengerti. Ada nggak fadilah khusus buat orang yang sholat di Raudhah? Ataukah sama aja dengan tempat lain? Kalau sama aja dengan tempat lain, kita mikir di Raudhah pasti berdesak-desakan. Nggak mungkin kita bisa nyaman sholat di sana. Dan seterusnya. Mencium Hajar Aswad, apakah ini diperintahkan menjadi sunnah yang sifatnya mutlak, ataukah hanya dalam kondisi tertentu? Jawabannya jelas, dalam kondisi tertentu Hajar Aswad itu sunnah untuk dicium, yaitu ketika tidak dengan cara harus sikut sana sikut sini. Apalagi kalau wanita dalam kondisi berdesak-desakan dengan laki-laki, dia hanya untuk cium Hajar Aswad, nggak akan jadi sunnah itu. Malah dia akan banyak pelanggaran di sana. Ya. Nah, ketika kondisinya padat, sunnahnya apa? Tidak nyium sunnahnya. Dalilnya hadis Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar, ya Umar innaka rajulun qawi fala tuzahimin nasa indal hajar. Wahai Umar, engkau ini laki-laki yang kuat, jangan kau ikut berdesak-desakan hanya untuk mencium Hajar Aswad. Kalau longgar, cium. Tidak longgar, lewat. Cukup isyarat saja. Itu sunnahnya ketika tidak longgar. Apakah sunnahnya mengulang-ulang umroh? Kita lihat, adakah para sahabat yang melakukan hal seperti itu? Kalau kita punya alasan umpamanya, kan mumpung Ustaz, kapan lagi kita ke sini? 9 jam naik pesawat Ustaz, tiketnya mahal. Lo 9 jam, sahabat 9 hari naik unta lagi. Naik pesawat enak, full AC, duduk dapat makan sambil nonton lagi kadang-kadang, ya, dingin, nggak capek sama sekali. Ini naik unta ya akhi. Mereka 9 hari dari Madinah untuk bisa mencapai Mekah. Pernah antum naik unta? Ada yang pernah naik unta nggak? Saya pernah. Capeknya luar biasa itu, punggung itu ya, pinggang maksud saya. Capeknya luar biasa. Sampai orang itu, mereka itu kalau naik unta itu biasanya bawa himar, bawa keledai. Keledai ini untuk mengistirahatkan punggung. Karena jalannya unta itu begini. Bayangkan, antum jalan kendaraan seperti ini jalannya. Ya. Coba kalau nggak percaya. Capek itu. 100 meter itu udah capek. Ini 400 kilo. Makkah Madinah. Nggak ada AC. Ya. Makan mungkin cuman kurma. Nah, bayangkan capeknya sahabat itu lebih dari kita. Dan antusiasme mereka untuk berbuat baik lebih. Nggak bisa dibandingkan kita dengan mereka. Allah yang sudah menjelaskan hal itu. Dalam surat Al-Fath Allah mengatakan wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah mengikat para sahabat Rasulullah ini, mengharuskan mereka dengan kalimatut taqwa, dan merekalah yang paling berhak menjadi orang bertakwa, dan merekalah memang orang-orang yang ahli dalam bertakwa. Sudah pujian dari Allah. Gak ada orang sekarang yang bisa menyaingi antusiasme dan ambisi para sahabat Rasulullah untuk bertakwa kepada Allah. Nah, kalau mereka tidak pernah pakai aji mumpung, nggak tahu bahasa Sundanya apa itu aji mumpung gitu. Tahu nggak maksudnya aji mumpung? Mumpung ini mumpung, kapan lagi gitu loh. Alasannya mumpung, dalilnya mumpung.
Ya mumpung itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya mumpung. Kapan lagi? Itu nggak ada mereka yang memakai alasan itu. Karena memang mereka tahu bagaimana yang Allah inginkan, bagaimana seharusnya seorang itu beribadah ya sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang saya inginkan. Baik. 2 hadis. Tinggal setengah jam. Mau lanjut atau tanya jawab? Lanjut? Lanjut ya. Baik. Al-hadits as-sabi' ashar. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Dari Shaddad bin Aus Abu Ya'la julukannya radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallah, sesungguhnya Allah katabal ihsan, mewajibkan. Kataba itu menetapkan, pokoknya ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu hukumnya wajib. Allah telah menetapkan atau mewajibkan kita berbuat ihsan ala kulli syai', dalam semua hal, dalam segala hal. Fa idza qataltum, ini hanya sebagian contoh saja, sampai dalam hal membunuh saja, mengeksekusi itu harus dengan cara yang baik. Inilah hebatnya Islam, ya. Ada eksekusi dalam Islam, itu ada, tapi caranya adalah paling baik dari eksekusi yang pernah dikenal oleh manusia di dunia ini. Silahkan dibandingkan. Cara eksekusi dalam Islam adalah cara eksekusi terbaik. Mau dibandingkan dengan eksekusi ala manapun, ala Eropa, ala Cina, ala Jepang, ala India, ala manapun, pasti cara Islam ini paling baik. Ya, orang sekarang alergi kalau melihat darah. Ya. Waduh, kalau sampai ada darah yang terpancar, sadis, kejam. Yang nggak sadis gimana? Disetrum sampai mati. Itu nggak sadis. Ya, sampai kebakar gosong, nggak sadis. Digantung sampai kelepek-kelepek, digantungnya bukan gantung gravitasi, bukan, ditarik. Ada itu cara gantung kayak di sebagian negara, digantung pakai apa itu, alat-alat yang kerekan. Jadi nggak langsung krek gitu, nggak, mending kalau langsung krek. Ya. Ini berkelepar-kelepar dulu. Sekarang lebih canggih lagi, lethal injection. Apa itu? Suntikan maut. Sampai ada kasus di Amerika itu setengah jam itu baru mati. Ya. Emang gak ada yang keluar darah, tapi siapa yang mengatakan dia tidak kesakitan terlebih dahulu sebelum dia mati? Kalau yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini harus kita catat dulu nih. Semua yang dipraktekkan Rasulullah itu adalah atas bimbingan wahyu. Dan diantara sifat-sifat beliau yang diabadikan dalam Al-Quran yang wajib kita imani adalah bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini kalau terhadap orang-orang beriman. Terhadap yang lain bagaimana? Rahmatan lil alamin. Rahmat, kasih sayang bagi alam semesta. Enggak cuma orang beriman, yang tidak beriman pun ikut merasakan ya kasih sayangnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengeksekusi musuh-musuhnya, dipilih cara yang paling cepat mematikan mereka. Jadi jangan melihat dari satu sisi. Jangan sampai ada darah yang keluar.
Kalau sudah mati kan mau keluar darah 10 liter juga nggak sakit toh, gitu loh. Jangan keluar darah, tapi bagaimana dia nggak kesakitan. Intinya itu, ya, intinya adalah kalau dia ini memang harus dihilangkan nyawanya, maka hilangkan secepat-cepatnya. Intinya begitu. Makanya di sini Rasulullah menggunakan permisalan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Qatal ini untuk manusia, dzabah ini untuk binatang. Binatang yang akan dibunuh itu juga yang akan sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Teknisnya bagaimana? Dijelaskan sedikit oleh Rasulullah. Ditajamkanlah pesonya. Wal yurih dzabihatahu, dan nyamankan posisi hewan yang akan disembelih ini. Walaupun dia ini mau dibunuh, mau dihabisi, ya binatang juga punya perasaan. Betul. Siapa bilang binatang nggak berperasaan? Ada perasaan. Saya pernah buktikan itu. Berapa belas tahun yang lalu ketika Idul Adha, kita beli sejumlah kambing ya, yang kita lepas di pekarangan gitu. Nah, tempat menyembelihnya itu terbuka, nggak tertutup. Kambing demi kambing kita potong, tinggal satu betina. Kita kejar-kejar nih. Begitu kita tangkap, sudah kita bawa gini, pingsan dia. Belum nyampe itu, di tengah jalan udah pingsan dulu. Karena dia tadi ngelihat temennya nggak ada yang balik. Yang pergi nggak balik lagi, pingsan dia. Dan Nabi SAW juga melarang kita menampakkan, mengasah pisau di depan hewan sembelihan. Jangan dibunuh 2 kali. Jangan dibunuh 2 kali, sembunyikan pisaunya itu. Tajamkan sehingga begitu digesek putus. Makin cepat putus, makin tidak kesakitan. Kalau sembelih dari sini, karena tujuannya adalah selain membunuh, bagaimana supaya darah itu keluar sebanyak mungkin. Jangan dari sini. Walaupun dari sini juga mati, tapi darahnya nggak akan sebanyak kalau disembelih dari depan. Nggak kesakitan itu. Itu bukan dia itu menggelepar-gelepar bukan karena kesakitan, tapi karena kontraksi otot yang memang diperintahkan oleh sumsum tulang belakang yang belum putus. Jadi sumsum tulang belakang kita ini fungsinya mengatur gerakan-gerakan yang tidak kita sadari. Ya, denyut jantung, ya, gerakan sistem pencernaan organ kita itu diatur oleh sumsum tulang belakang kita. Termasuk otot-otot gerakan-gerakan di bawah sadar. Orang tidur bisa gerak sendiri tangannya, kakinya. Itu bukan otak ini, bukan, tapi sumsum tulang belakang. Ketika disembelih, aliran darah ke otak putus. Otak besar putus. Tapi sumsum tulang belakang masih nyambung. Dia perintahkan jantung ini untuk memompa darah. Dia nggak tahu kalau jalannya udah putus. Pompa, kirim terus ke otak, otak hampir mati, kirim ke otak, jantung mompa yang dia tampung. Habis di jantung, diperintahkanlah anggota yang lain ini untuk kontraksi supaya darahnya terkirim ke jantung, supaya dikirim lagi ke otak. Makin banyak terjadi kontraksi, makin banyak pula darah yang terbuang, makin bagus kualitas dagingnya. Makanya bangkai nggak boleh dimakan. Karena apa? Nggak ada darah yang keluar. Pasti penuh dengan kuman penyakit itu. Darah itu kalau hewannya hidup, dia ada antibodi. Begitu mati, antibodinya tidak berfungsi. Jadi kuman-kumannya itu berkembang sangat cepat. Makanya bangkai itu busuk banget nggak baunya? Busuk banget. Ya, cepat dia itu keluar belatungnya. Lain dengan eksekusi. Kita nggak butuh dia keluar darah banyak-banyak. Yang penting mati cepat, paling cepat. Makanya diambil dari sini. Antum perhatikan, kalau antum nyembelih kambing langsung dibablas sampai ke tulang atlasnya putus, dia nggak akan menggelepar-gelepar lagi, ya nggak? Prakteknya nanti kalau Idul Adha.
Coba aja. Sembelih langsung dipatahin gitu, plek gitu. Udah dia diem. Darahnya nggak banyak yang keluar. Ya, tapi kalau mengeksekusi manusia tidak perlu banyak darah keluar. Yang penting dia cepat mati, makanya diambil dari sini. Dan saya pernah lihat 7 kali. 7 orang. 7 orang dalam 4 kali eksekusi. Semuanya itu memang tidak bergerak lagi sama sekali. Walaupun nggak putus total, ya. Begitu ditek gitu, udah nggak gerak deh. Nggak gerak, nggak ada suara. Mati hanya sepersekian detik saja. Ya. Jadi walaupun keluar darah tapi sedikit darahnya. Dan dia cepat mati, udah mati sudah selesai gitu loh. Kenapa kok harus disetrum? Kenapa harus dicekik lehernya? Kenapa harus disuntik kesakitan dulu baru dia mati? Ya, itulah bedanya kalau Allah yang menetapkan aturan dengan kalau manusia yang zalim, yang cikal bakalnya zalumun kafar ini membuat aturan. Pasti aturannya akan penuh dengan kezaliman tadi. Jadi ini hanya permisalan. Kalau dalam hal seperti ini aja harus ihsan, apalagi yang lain gitu loh. Ya. Taib. Tinggal 1/4 jam mungkin untuk tanya jawab ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti kita sambung besok. Mudah-mudahan dalam 4 sesi kita bisa ambil 1/3 lagi ya, 14 hadis kira-kira. Ini kita sudah 3 hadis hari ini. Ada 2 pertanyaan di sini. Saya ingin mengambil sanad hadis dari Ustaz, sanad hadis arba'in dari Ustaz, bagaimana caranya? Ya, caranya harus membacakan dari awal sampai akhir, baru nanti saya beri ijazah. Yang kedua, hadis ke-15, fala yu'dzi jarahu, mohon dijelaskan lafadznya. Yang riwayat Muslim di mana, yang riwayat Bukhari mana. Taib. Jadi yang dinukil oleh Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-15 itu adalah lafadznya Imam Muslim. Fal yukrim jarahu. Ya. Adapun yang diriwayatkan secara kolektif oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim alias dalam Sahihain, betul-betul tercantum dalam Sahihain adalah lafaz fala yu'dzi jarahu. Ya, fala yu'dzi jarahu. Jadi di sini Imam An-Nawawi menukil hadis ini bil makna. Dari segi makna. Boleh meriwayatkan secara makna, itu boleh asalkan tidak merubah substansi. Emang maknanya kurang lebih sama gitu. Jangan mengganggu tetangganya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di antara bentuk memuliakan adalah tidak mengganggu. Tidak mengganggu termasuk bentuk menghormati, ya, memuliakan. Jadi kalau Imam Bukhari itu lafadznya fala yu'dzi jarahu. Tidak meriwayatkan dengan lafadz lain. Kalau Imam Muslim meriwayatkan dengan 2 lafadz. Dengan lafadz fala yu'dzi jarahu dan dengan lafadz fal yukrim jarahu. Mana yang harus kita dahulukan, syiar atau dakwah atau terus bermuhasabah? Lalu apa ketika kita akan mensyiarkan ilmu yang didapat, apakah kita harus memikirkan perasaan orang yang bersangkutan? Contoh, mensyiarkan untuk tidak berpacaran tapi takut membuat perasaan teman yang berpacaran sakit hati dan lain-lain. Ya, kalau sudah jelas apa yang akan kita sampaikan ini hak, ya, dan perbuatan yang kita
nasihati, kita peringatkan adalah perbuatan yang batil, ya kalau semua orang punya pikiran kayak begini, nggak akan ada dakwah. Ya mesti ada yang tersinggung. Itu nggak mungkin lah ada orang tidak tersinggung kalau dijelaskan bahwasanya apa yang dia perbuat itu salah. Bukan nggak mungkin ya. Mungkin saja orang tidak tersinggung, tapi kalau kita harus memikirkan perasaan orang, saya nggak mau orang lain tersinggung, ini nggak mungkin bisa kita berdakwah. Ya, nggak mungkin bisa. Wa a'rid 'anil musyrikin fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sudahlah, sampaikan dengan lantang apa yang engkau diperintahkan untuk menyampaikannya. Abaikan saja, cuek saja terhadap komentar orang-orang musyrik, karena sudah jelas menyampaikan tauhid ini hak, perbuatan syirik itu batil, nggak bisa diterima dengan alasan apapun. Ya kalau orang tersinggung dia dikatakan apa yang Anda lakukan ini adalah perbuatan syirik, ya silahkan tersinggung, ya karena nggak ada agama tanpa menjelaskan yang hak dan mana yang batil. Tinggal caranya saja, itu masalah cara gitu loh. Ya tidak usah kita maki-maki. Jangan kita tuduh dasar goblok, dasar tolol, jangan. Ya, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi makhluk paling zalim, paling takabur, paling kafir di muka bumi ketika itu. Siapa namanya? Firaun. Yang mengaku dirinya sebagai Allah. Ana rabbukumul a'la. Ada yang lebih dahsyat dari pengakuan seperti ini? Plus kerjaannya apa? Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Membantai anak-anak kecil dan membiarkan ibunya tetap hidup untuk dijadikan budak. Yang laki-laki, bayi laki-lakinya dihabisi. Yang perempuan-perempuan dibiarkan untuk diperbudak. Mengaku sebagai Allah. Kurang apa? Tapi bagaimana perintah Allah kepada Musa ketika disuruh untuk mendakwahi? Ya, halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Mau enggak engkau kuajak untuk membersihkan diri dan aku bimbing kepada Rabbmu sehingga engkau menjadi orang yang takut. Ya, tidak disalah-salahkan, walaupun itu sudah salah, jelas salah ya. Ya, orang yang bersalah itu nggak senang disalah-salahkan, apalagi kalau yang bersalah ini punya kekuasaan dan yang nyalah-nyalahkan di bawah kekuasaannya dia. Ini salah caranya yang salah. Makanya dakwah itu perlu fikih, perlu pemahaman, perlu ilmu. Bagaimana dia harus sampaikan, bagaimana dengan cara apa, kapan, di mana, porsinya berapa, itu perlu ilmu. Dengan kita belajar kita jadi tahu gitu loh. Ingkar itu juga mengingkari ada 3 tingkatan. Pertama yang wajib, yang tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi bagi siapapun adalah mengingkari dalam hati. Karena nggak perlu modal apa-apa, cukup membenci kemungkaran. Ya. Walaupun dia senyum-senyum tapi dia benci dalam hati. Geram dia. Ini sudah sah. Nggak ada orang ditoleransi tidak mengingkari kemungkaran dalam hati, nggak boleh. Yang kedua dengan lisan, kalau dia punya ilmu, dia tahu dalil, sampaikan. Ini nggak benar, salah ini, perbuatan dosa, cepat-cepat Anda bertaubat. Kenapa kok dosa? Karena Allah bilang begini, karena Rasulullah mengatakan begini. Kalau punya kekuasaan, gunakan kekuasaan untuk menghentikan kemungkaran. Bagaimana menyikapi teman yang tidak beradab ketika berziarah ke rumah anak? Contohnya tinggal masuk. Ya, dikunci aja pintunya. Nah, kalau antum nggak kunci pintu, orang keluar masuk, ya nggak salah juga kan? Ya, atau tempelin tulisan, ketuk sebelum masuk, minta izin sebelum berkunjung. Kunci juga pintunya gitu, karena
orang ini ada yang bahasa Jepangnya ndablek. Tahu artinya? Apa ya? Hah? Selonong boy. Jadi masa bodoh dia dengan aturan yang sudah ditempel tuh dia pura-pura tidak tahu, masa bodoh gitu ya. Nah, kalau memang seperti tipikalnya kunci. Biar aja dia ketok-ketok sampai memar itu jarinya, ya nggak usah dibuka. Jadi tergantung bagaimana karakter orangnya. Ada orang-orang tertentu yang dia itu tahu adab sopan santun ada, ya. Jadi kita mungkin cukup kasih tulisan, orang ini sudah mengerti. Kalau ada yang tidak mengerti juga, ya sudah kasih tulisan dan dikunci juga sekalian. Jadi nggak keluar masuk. Cara marah yang sesuai perintah Allah bagaimana? Lah ini penjelasannya panjang ya. Ya paling tidak marah tapi tidak mengeluarkan maki-makian ya, tidak mengeluarkan vonis kepada orang yang berbuat dosa ini bahwasanya dia tidak akan diampuni oleh Allah. Pernah terjadi. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kan, ada seseorang yang punya saudara yang gemar bermaksiat, dinasehati tidak meninggalkan maksiat, biarkanlah ini urusan aku sama Allah. Dinasihati lagi, biarkan ini urusanku sama Allah. Yang ketiga kali tetap ngomong begitu, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Dia bersumpah, orang yang baik ini yang tidak bermaksiat ini bersumpah atas nama Allah, mengatasnamakan Allah bahwasanya Allah tidak akan mengampuni si fulan. Karena apa? Karena dia marah. Kenapa kok enggak mau sadar-sadar ini orang? Ya. Apa kata Allah setelah orang ini sudah pada mati semua? Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfir li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak. Ya. Siapa yang lancang mengatasnamakan aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Justru si fulan ku ampuni dan amalmu ku batalkan, kata Allah. Kata Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis ini, apa kata beliau? Takallama bi kalimatin au baqat dunyahu wa akhiratah. Gara-gara nyeletuk keperucut satu ucapan, dia binasakan nasibnya dia di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati, jangan sampai keluar kata-kata yang vonis. Oh udah gak akan dia ini sadar. Siapa tahu mungkin sebelum mati ente yang malah berubah, dia malah jadi orang baik. Gak boleh. Kalau sudah mati kayak gitu baru kebukti kan emang sudah mati nggak tobat. Selama dia masih hidup jangan sekali-kali kita vonis. Ya. Allah yahdi, semoga Allah memberi dia hidayah. Bilang sampai saat ini dia belum berubah, nggak tahu besok berubah, semenit lagi berubah, boleh jadi. Jadi harus ada remnya, jangan vonis kali-kali. Kecuali kalau sudah ada dalil qat'i, nyebut nama, silahkan. Abu Jahal finnar, Abu Lahab finnar, Abu Talib finnar. Jelaskan dalilnya qat'i. Fir'aun finnar, laknatullah alaih, iblis laknatullah alaih. Memang Allah melaknat ya. Orang-orang yang sudah dilaknat oleh para nabi, silakan laknat mereka. Berdasarkan sifatnya atau berdasarkan namanya, silahkan. Udah jelas, tapi yang belum jangan. Bagaimana hukumnya khutbah Jumat yang memakai bahasa Arab padahal di Indonesia mereka berpikir sholat juga tidak dibahasa Indonesia kan? Enggak bisa. Kalau khutbah dalam bahasa Arab ini walaupun ada khilaf di kalangan para ulama ya, ada yang mengharuskan berbahasa Arab, ada yang tidak. Karena memang tujuan dari khutbah itu sendiri apa kan? Tujuannya itu mau'idhah, ya sudah. Kalau tujuannya itu mau'idhah, nasihat, wejangan, ya tentunya dengan bahasa yang bisa difahami. Ya kecuali ada beberapa hamdalahnya,
sholat ala nabinya, sholawatnya, wasiat untuk bertakwa, baca ayat walaupun satu penggal. Ya ini jelas ayat dalam bahasa Arab nggak bisa diganti kan. Kalau sholat ini ibadah mahdhah, ibadah tulen. Tidak ada ulama yang memperselisihkan harusnya sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan gitu loh. Jadi ini sudah baku, ini nggak bisa diperbincangkan lagi. Jangan tanya kenapa, jangan. Nanti kita jadi kacau ini. Jadi mohon dengan sangat hargai masing-masing ilmu sesuai dengan aturannya. Mau belajar agama, tanya kepada ahli agama. Udah ada aturan yang disepakati oleh para ahli, ikutin aturan. Jangan nggak mau ikut aturan. Nanti kalau kita balik, kamu marah, you nggak setuju nanti. Kenapa? Kok 1 tambah 1 harus sama dengan 2? Mbok 3 aja. Kenapa kita nggak rubah aturan itu? Emang dosa kita bilang 1 tambah 1 sama dengan 3? Dosa nggak? Enggak. Kok kita ubah yuk? Kita ganti 6 itu 0, 0 itu 6. Dosa? Wah kacau ilmu kita, berantakan nanti ini. Ya, yang nilainya 0 lulus semua, yang nilainya 6 nggak lulus semua. Nggak bisa ya, ini udah kesepakatan sudah, ente jangan cerewet. Sami'na wa ata'na. Kenapa kok masalah agama banyak yang cerewet? Masalah matematik nggak ada yang cerewet. Bahasa Indonesia nggak ada yang cerewet. Makan tuh ya memasukkan sesuatu lewat mulut, padat. Minum cair. Kenapa? Ya jangan kenapa, udah kesepakatan ya, jangan protes ente. Kok kenapa? Seperti apa tingkat kepentingan ijazah sama keilmuan seperti standar hadits arba'in? Sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting antum paham. Yang penting antum paham, lebih penting lagi antum amalkan. Amalkan ini bisa dengan meningkatkan keyakinan kita, iman kita tambah, atau praktek real. Nggak ngerti sanadnya nggak apa-apa, nggak hafal pun juga tidak syarat, tidak jadi syarat. Hafal sanad itu hanya wasilah saja untuk kita bisa sering interaksi dengan hadis ini, sehingga diharapkan kita sering baca syarahnya para ulama, menghadiri kajian ilmu seperti ini, pemahaman kita bertambah dan amal kita bertambah. Ujung-ujungnya tetap amal, ya. Jadi kalau antum bisa mencapai amal tanpa harus mendapatkan sanad, enggak masalah, enggak masalah. Toh zaman periwayatan sudah berakhir, ya. Tinggal 1 menit. Ini pertanyaannya panjang. Ada keluar dari topik. Bagaimana hukum membeli kucing? Jika tidak boleh atau tidak diperbolehkan dengan cara barter dengan barang lain. Ya sama, barter itu juga bentuk jual beli. Nggak boleh ya nggak boleh, sudah, titik. Kasihkan aja kucingnya. Nahaan bai'is sinnaur. Nah Rasulullah SAW an bai'is sinnaur. Sinnaur itu kucing artinya. Rasulullah melarang jual beli kucing. Ya jangan dijual belikan, sudah kasihkan aja. Wah anggora Ustaz, mau anggora mau Persi, kasihkan aja udah. Nggak boleh ya nggak boleh. Yang lebih mahal dari kucing ada nggak? Ada. Anjing herder, anjing pelacak itu puluhan juta harganya. Namanya anjing nggak boleh diperjualbelikan. Terus caranya gimana Ustaz? Udah dilatih aja gratis latihnya. Ya, nggak boleh diperjualbelikan baik dengan uang maupun dengan barang. Nggak boleh. Ya, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaallah pada besok di waktu yang sama di tempat yang sama.